Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baby's Horror. Masih bersama saya, Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Pengantin Kliwon. Cerita ini ditulis oleh Kak Puji Kejora. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Barisan kunti yang mengepungku tadi satu persatu pergi. Mereka ketakutan. Aku mulai melempar api-api itu ke arah kunti yang melayang di atasku. Rupanya ia pandai menghindari seranganku. "Coba lagi, gadis iblis!" teriaknya sambil tertawa. Kurang ajar. Aku semakin memperbanyak api dan bertubi-tubi melempar ke arahnya. "Mana bisa kau menandingi kegesitanku?" teriak kunti itu. Oke, kali ini aku akan fokus dan mengamati gerak-geriknya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kaca, aku tahu kelemahannya. Setiap 4 detik dia akan mengepakkan tangannya ke atas. Dengan secepat kilat ku bidik tangannya agar ia tak bisa lagi terbang. Kunti itu terjatuh dengan posisi pantat yang lebih dulu mendarat. "Oh, sakit," ujarnya sambil mengelus-elus pantatnya. Kuulurkan tanganku, membantunya bangkit. Mulanya ia melirik sinis, tapi kemudian menerima uluran tanganku. "Aku hanya mencari seseorang yang sudah menghancurkan hidupku," ujarku. "Siapa yang namanya?" Aryadi," jawabku. "Oh, yang kecelakaan mobil itu ya?" Aku menganggukkan kepalaku. Kunti itu menunjukkan arah yang sama dengan si pocong tadi. "Di sana tempatnya," tunjuknya. "Memangnya dia punya salah apa?" Aku menatap mata kunti itu lekat. Dia merempas kehidupanku. Si kunti mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir saja lepas saat ia terlalu kuat mengangguk. "Kalau butuh bantuan, panggil saja namaku. Serintil. Kunti Serintil," ujarnya. Aku berlalu meninggalkan kunti itu bersama kawan-kawannya. Tengah fokus menuju ke kamar Arya, Serintil kembali memanggilku. "Apa?" ujarku berbalik. "Kalau kau ketemu pocong tadi lagi, tolong jauhi." "Kenapa?" "Dia gebetan aku," jawabnya manja. Astaga, aku memutar bola mataku ke atas. Whatever. Aku berlalu meninggalkan kunti sengklek itu. Berarti tadi dia begitu karena cemburu. Baru tahu aku jika di dunia perhantuan ada juga hantu bucin. Arya terbaring di ranjangnya. Tak ada luka serius, hanya lengan yang lecet dan kaki yang patah. Tak terlalu parah dibanding lukaku. Aku mendekat ke arahnya. Ia seketika membuka mata dan terbelalak melihatku. "Halo Arya," sapaku dengan lembut. Tapi dia semakin ketakutan, apalagi ketika aku semakin mendekatinya. Jangan dekati aku. Jangan," teriaknya sambil memundurkan tubuhnya. "Kenapa Arya? Aku cuma mau nengokin kamu," ujarku tersenyum. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Oh iya, aku lupa jika dia bisa melihat wujud asliku yang berupa mayat hidup. Pergi kamu," teriaknya. "Kok gitu sih Ar? Padahal dulu aku berlari-lari demi mencari suaramu dan yang lainnya meminta tolong," ujarku. Arya semakin ketakutan. Matanya melotot dengan bulir keringat yang menetes dari dahinya. "Sekarang aku kau usir." Aku bangkit dan memperlihatkan mataku yang merah menyala. Merah bukan karena darah, tapi karena amarah dan dendam yang terlanjur mengendap dalam jiwaku. Arya turun dari ranjangnya. Ia terjatuh dan terseok-seok menghindariku. Ia keluar dari kamar dan merangkak di lantai lorong rumah sakit. Jangan bunuh aku," pintanya. "Aku gak akan bunuh kamu Arya," jawabku tersenyum dan terus mendekatinya. Tiba-tiba Fanny datang dari ujung lorong lainnya. "Arya, kamu kenapa?" ujar Fanny membantu Arya bangkit. Fanny tak melihatku, ia hanya melihat Arya. Dia di sini," ujar Arya. "Siapa?" "Evi, dia setan, dia bukan manusia." "Jangan ngaco, Evi ada di rumahnya. Aku barusan mengantarnya pulang." Arya menatap Fanny tak percaya. Jika Evi di sini, lalu siapa yang diantarkan pulang Fanny?
bahagianya melihat mereka dalam kebingungan. Terima kasih Raka. Ilmumu malih rupa benar-benar hebat. Fanny sampai tak bisa membedakan aku yang asli dan yang palsu. Ayo Fanny, kita pergi. Wah, aku pulang, pinta Arya. Tapi kamu belum sembuh, tolak Fanny. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau mati, teriak Arya panik. Sudah kau hilangkan. Aku nggak akan membunuhmu Arya, bisikku di telinganya. Aku hanya akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Arya melotot. Ia melihat Fanny yang menjauh untuk mengambil kursi roda di ujung lorong. Kucentikan jariku. Seketika tiang listrik yang ada di sekitar rumah sakit roboh. Kabel-kabel terputus sehingga menyebabkan percikan listrik di mana-mana. Fanny histeris. Apalagi ketika kabel itu sengaja kudekatkan ke arahnya. Bukan aku, tapi pasukan serintil yang melakukannya. Aku hanya memberikan perintah. Fanny, awas! Arya terseok-seok mendekati Fanny yang diambang bahaya. Sebuah tiang listrik kembali jatuh, membuat kabel yang melintang di dekat lorong terputus. Fanny berusaha lari, namun kabel terputus itu justru melilit tubuhnya. Seketika tubuh Fanny bergetar hebat. Bagaimana tidak? Kabel dengan aliran listrik ribuan volt itu melilitnya. Perlahan tubuh Fanny hangus terbakar. Fanny! Teriak Arya. Ia menangis melihat kekasihnya mati. Raka datang dari kejauhan, tentu dengan sosok aslinya sebagai iblis penunggu gua keramat. Dengan badan besar dan berbulu lebat, taring di ujung bibirnya menyembul keluar, sama seperti 2 tanduk di kepalanya. Makanlah sayang, itu makananmu, tunjukku pada jasad Fanny. Jiwa Fanny yang mati keluar dari rakanya. Ia terkejut melihatku menunjuknya. Raka tersenyum puas dan mencengkeram jiwa Fanny. Lepaskan aku, teriaknya. Tanpa banyak bicara, Raka melempar jiwa Fanny ke mulutnya lalu melahapnya. Dasar wanita iblis, secar Arya. Aku mendekat ke arahnya dengan sedikit membungkuk. Aku menatap lekat netranya. Kau dan teman-temanku yang membuatku jadi iblis. Aku kembali berdiri. Sekarang rasakan kemarahan iblis ini Arya. Kupukul tengkuknya dengan keras. Dia pun pingsan. Raka tengah asyik menikmati kudapannya. Biarlah jiwa-jiwa yang ikut mati karena tiang listrik yang kurobohkan menjadi santapan kudapan Raka. Setidaknya aku tak perlu repot memberinya makan untuk beberapa hari ke depan. Setelah melenyapkan Fanny, kuputuskan untuk pulang. Sejenak mengistirahatkan raga yang memang sudah tak bernyawa. Kejam, mungkin itu yang orang lain pikirkan. Tapi, bukankah itu setimpal dengan perbuatan mereka? Sedangkan Arya, biarkan saja dia menderita. Aku sama sekali tak peduli. Sama seperti dia yang tak peduli dengan nyawaku waktu itu. Sampai di rumah, aku mengganti bajuku dengan gaun tidur berwarna merah marun. Setelah membersihkan wajah, aku beranjak ke ranjang dan mulai membaringkan tubuhku. Saat hendak memejamkan mata, telingaku mendengar suara nafas tercekat di tenggorokan. Kutajamkan lagi telingaku untuk memastikan suara itu. Suara itu semakin keras. Aku mendengus kesal. Suara itu sudah hampir sebulan ini menggangguku tidur. Aku bergegas menuju kamar sebelah yang menjadi sumber suara. Kubanting pintu dengan kasar hingga menabrak dinding. Seorang perempuan tua tengah terbaring di ranjang. Perempuan yang hanya tinggal kulit dan tulang saja. Matanya melotot dan mulutnya menganga. Setitik air bening jatuh meluncur dari pelupuk matanya. Bisakah kau diam? Bentakku. Mata wanita itu melirik ke arahku, namun tubuhnya tetap terbaring kaku di ranjang. Jangan tatap aku seperti itu. Aku mendekat ke arahnya. Seketika bau pesing dan kotoran manusia menyeruak masuk ke penciumanku. Lebih menjijikan dari bau darah yang amis dan anyir. Astaga, ini kamar apa kandang ayam sih? Bau. Aku bergidik lalu berjalan kembali menuju pintu, menjauh dari perempuan itu. Sebelum kembali menutup pintu, sejenak aku meliriknya. Bibirnya bergerak-gerak seolah hendak bicara, tapi aku tak peduli. Segera aku tutup pintu kamar tersebut dengan keras. Saat hendak berbalik, tiba-tiba Raka sudah berdiri di belakangku. Kenapa marah-marah istriku yang manis? Godanya dengan mencubit hidungku. Kenapa kau tak ambil saja nyawa wanita itu? Menyebalkan, gerutuku.
Belum saatnya sayang, jawabnya berusaha memelukku. Tapi dengan tegas aku menolak pelukannya. Ia menatapku heran, tapi lalu tersenyum lagi. Aku bosan mendengar suaranya, baunya, dan sudahlah. Kukipaskan tanganku di depan wajahnya. Raka berjalan menuju ruang tamu, lalu membanting tubuhnya ke sofa. Aku mengikutinya dan duduk tepat di depannya. Ia melirikku sambil terus tersenyum. Kenapa? Tanya aku melihatnya tersenyum padaku. Tidak, hanya saja kau nampak cantik malam ini, pujinya. Bullshit lah. Aku melongo ke arah lain. Ayolah, ambil nyawanya, biar aku tenang. Bosan rasanya tiap mau istirahat terganggu dengan suara wanita itu. Bujuku. Wanita mana? Ia tersenyum kembali. Wanita yang sudah melahirkanmu itu. Iya, wanita yang sama yang sedang terbaring kaku di sana. Raka tertawa terbahak-bahak. Ia kembali berdiri mendekat ke arahku. Kini ia tepat berada di depanku dengan kedua tangan bertumpu pada lengan sofa yang kududuki. Sejenak ku perhatikan wajahnya yang tampan. Hembus nafasnya yang sedingin es menyapu wajahku. Ia menatapku sangat lekas. Harusnya kau bersyukur aku tak menyabut nyawanya. Apakah iblis pernah bersyukur? Ia sudah tercipta di dunia. Evi, kau tahu kenapa aku tak mencabut nyawanya? Aku menggeleng pelan. Perjanjian itu karena perjanjian yang ditawarkannya kepadaku. Perjanjian apa? Tentu saja perjanjian untuk membangkitkanmu. Apalagi? Raka tersenyum puas dan beranjak berdiri membelakangiku. Ia kembali duduk di kursinya dan menaikkan kedua kakinya di atas meja. Ia menatap langit-langit ruang tamu, seolah mengingat-ingat sesuatu. Sejenak ia menghela nafas panjang, lalu menatapku. Sudut pandang Raka, melihat perempuan tua memeluk jasad putrinya, membuatku tersenyum bahagia. Akan ada satu lagi yang menjadi pengikut setiaku, pengikut yang akan menemaniku di neraka jahanam sampai hari kiamat nanti. Aku tak akan disiksa sendirian. Aku akan menolongmu, Ibu, tawarku. Wanita tengah baya itu memandangku dengan heran. Matanya menelisik ke dalam mataku mencari sebuah jawaban. Aku akan membantumu membalaskan dendam anakmu. Apakah itu benar? Tanyanya. Tentu saja, Ibu. Ibu? Ya, jadikan aku anakmu, dan aku akan membalaskan semua dendammu. Wanita tua itu menatap jasad anaknya yang sudah mati. Yang ia tahu anaknya mati dibunuh rekan-rekannya, padahal sebenarnya anaknya mati di tanganku. Membalaskan dendam yang seperti apa? Tanyanya sambil berlutut di samping jasad anaknya. Pembalasan dendam yang sama, seperti yang mereka lakukan pada putrimu, jawabku. Ia menatapku lagi, kali ini dengan berkaca-kaca dan penuh pengharapan. Aku mau anakku yang membalaskan dendamnya, biar dia yang mencabut nyawa para pembunuhnya. Bisa, kalau itu yang Ibu mau. Benarkah? Tentu, Ibu. Aku berjalan mendekati, lalu meraih bahunya dan membantunya berdiri. Ku tatap matanya lekat dengan satu syarat, ucapku. Apa? Nyawanya akan kembali jika ada nyawa yang menggantikan nyawanya, ujarku. Nyawa lain maksudnya. Sejenak aku menghela nafas panjang lalu menatap ibu baroki itu. Ibu yang nantinya akan menemaniku di neraka. Anakmu adalah tumbal yang diserahkan pada makhluk penghuni gua ini. Nyawanya tertahan di gua ini sebagai jaminan agar yang menumbalkannya meraih kesuksesan. Wanita itu menutup mulutnya, tak percaya. Air matanya mengalir dari pelupuk mata membasahi pipinya. Siapa yang tega melakukan itu pada anakku? Siapa? Calon suaminya sendiri, jawabku. Wanita itu semakin terseduh. Ia menangis meratapi nasib anaknya yang malang. Kasihan, tapi itulah celah yang dapat kumanfaatkan. Untuk membangkitkannya, tentu saja aku butuh nyawa lain sebagai penggantinya. Entah sudah berapa kali wanita itu memeluk jasad anaknya. Ia menangis dan terus menangis. Aku jengah dan mulai menjauh.
Kubiarkan dia puas menangisi anaknya. Sambil melihatnya menangis, aku menunggunya dengan duduk di sebuah batu raksasa di dalam gua. Hanya batu, tapi bagiku itu adalah singgasanaku. Tak ada siapapun yang boleh menyentuhnya, apalagi mendudukinya. Aku ingat pernah membawa tangan seorang pria yang tak sengaja masuk dan mencenduh singgasanaku menjadi bengkak. Aku juga pernah mencabut nyawa seseorang yang berlagak sombong di dalam gua ini. Hanya gua. Bagi manusia ini hanyalah gua, tapi gua ini adalah istanaku, tempatku berkuasa. Jadi tak ada yang boleh sombong di tempat ini. Hanya aku, karena aku adalah raja penguasa gua ini. Gua yang dikeramatkan masyarakat setempat. Mereka yang mengkeramatkanku, dan aku hanya melakukan apa yang mereka pikirkan tentang gua ini. Mereka pikir gua ini berhantu, maka aku akan muncul sebagai hantu. Mereka pikir gua ini memberi kekayaan, maka aku akan muncul memberi mereka kekayaan. Hasilnya, aku akan mendapatkan banyak pengikut yang akan menemaniku di neraka. Kulihat ibu sudah berhenti menangis dan mendekatiku. Aku akan sediakan nyawa pengganti untuk Evi, anakku, ujarnya tegas. Baik, prosesi membangkitkan putrimu akan sedikit rumit. Aku berdiri dan menuju jasad Evi, wanita yang cantik, baunya juga harum. Apalagi tubuhnya yang nampak menggoda bagiku. Segera aku gendong jasad mati itu menuju batu besar yang tadi aku duduki. Kubaringkan tubuhnya di sana. Ibu menatapku penuh keheranan. Namun ia melihat saja apa yang sedang aku lakukan, melucuti semua yang menempel pada tubuh Evi. Tugas ibu sekarang, cari wanita yang berhari kelahiran yang sama dengan Evi. Satu untuk membangkitkan Evi, dan satu lagi untuk penghuni gua. Perintahku. Tapi bagaimana aku tahu hari kelahiran wanita-wanita di luar sana? Mereka akan menunduk atau ketakutan jika melihatmu. Jawabku. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Turuti saja, atau Evi tak akan hidup lagi. Wanita itu bergegas pergi dari gua. Sedangkan aku, tentu saja menikmati tubuh Evi. Sebagai makhluk bertubuh besar dan berbulu lebat, aku memiliki libido yang tentu di atas rata-rata manusia. Aku selalu tertarik dengan wanita-wanita di kalangan manusia, terutama mereka yang sering menyendiri, melamun, dan tentu yang jauh dari Tuhan. Dengan mudah aku akan mengganggunya. Tak ada gadis janda dan istri kesepian pun aku akan sikat. Cukup dengan menyamar menjadi suami atau lelaki idaman mereka, maka mereka akan jatuh ke pelukanku. Hampir 2 jam ibu belum juga kembali. Padahal aku sudah berkali-kali menikmati tubuh Evi. Namun beda rasanya menikmati tubuh wanita hidup dengan tubuh wanita yang sudah mati. Tentu saja lebih nikmat menikmati tubuh wanita yang masih hidup. Suara tubuh diseret membuyarkan lamunanku. Ibu datang membawa 2 wanita yang tengah pingsan. Habisi mereka, perintahku. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ibu menurut. Ia membunuh kedua wanita itu dengan cara menyayat leher mereka. Darah mereka aku tampung di sebuah wadah untuk dibalurkan ke seluruh tubuh Evi. Setelah semua prosesi pembangkitan, Evi sadar. Ia berteriak ketika tubuhnya penuh dengan darah. Namun akhirnya ia sadar siapa dirinya kini. Ia tak lebih dari seorang iblis, sama sepertiku. Melihatnya hidup, sepertinya sayang kalau aku lepaskan. Setidaknya ia harus jadi budak pemuas nafsuku. Kutawarkan perjanjian kedua. Akan kuberi ia kekuatan dengan syarat ia harus mau menikah denganku. Evi setuju. Begitu juga ibunya yang otomatis menjadi ibuku. Waktunya menagih janji ibunya kepadaku. Saatnya aku menagih janjimu, ibu, ujarku. Janji apa? Janji nyawa ditukar dengan nyawa. Bukankah aku sudah memberimu 2 nyawa? Nyawa mereka untuk membangkitkan Evi. Untuk penukaran tentu aku membutuhkan nyawa lain lagi. Baiklah, aku akan carikan, ujarnya beranjak keluar dari gua. Tak perlu mencari, ibu. Wanita itu berbalik ke arahku. Seketika keubah diriku menjadi makhluk besar berbulu dengan mata merah dan tanduk di kepala. Ibu ketakutan, namun aku tak peduli. Kurai tubuhnya ke dalam cengkeramanku. Tolong ibu Evi, teriaknya. Gadis yang baru saja kubangkitkan itu hanya tersenyum. Ia menggeleng sambil tertawa terbahak-bahak.
Nikmati saja, Ibu. Ah, gadis lugu itu sudah menjelma menjadi iblis. Jadi mana mungkin ia memiliki belas kasih, bahkan pada ibunya sendiri. Setelah jiwanya mati, tak ada lagi cinta kasih sayang dalam hatinya, karena hatinya sudah penuh dengan dendam yang tentu sudah kupupuk sejak ia sadar tadi. Tubuh wanita tua itu meronta, ia menendang ke segala arah. Kudekatkan tubuhnya ke wajahku yang lebih besar dari tubuhnya. Lepaskan aku, tolong. Aku tak menyahut. Kuperkencang cengkeramanku hingga terdengar tulangnya yang bergemeratak patah. Ia meringis kesakitan. Saat itulah ku tahan nyawanya. Ia tak akan bisa mati meskipun ia ingin mati. Nyawanya ada di tanganku. Hanya aku yang bisa membuatnya mati. Tapi itu akan terjadi jika Evi berhasil membunuh banyak nyawa. Ingat, banyak nyawa. Bukan hanya Fanny, Arya, Bima, dan Rizka, tapi lebih banyak lagi dari mereka. Pagi ini, aku datang ke pemakaman Fanny. Tentu saja setelah para pelayat dan seorang ustadz yang mendoakan itu pergi. Aku mendekat perlahan bersama dengan Raka, Bima, dan Rizka menatapku tanpa berkedip. Arya yang duduk di kursi roda histeris. Dia berteriak ketika melihatku. "Wanita iblis, pembunuh!" teriaknya. Aku turut berduka, Arya. Ucapku pelan. "Gak usah sandiwara iblis," teriaknya lagi. Aku pura-pura menangis. Dengan sedikit akting air mataku mulai mengalir. Tinggal kupayangkan saja pengkhianatan Bima, maka aku akan menangis. Hanya menangis karena aku sudah tak peduli dengannya. Dan Raka, untuk menyempurnakan aktingku, ia memelukku. Bima tak berhenti memandangku. Entah pandangan apa itu, seperti penasaran bercampur cemburu. Tapi entahlah, aku tak peduli. Ia terus memandangiku, bahkan ketika aku sengaja mengeratkan pelukanku pada Raka. Saya turut berduka, Arya. Arya hanya melihat tanpa menjawab. Matanya terus memandangku sengit. Ingin sekali kucongkel matanya untuk kujadikan liontin kalungku kelak. Tak lama Arya meminta tolong pada Bima untuk membawanya pergi dari pemakaman. Rizka terus menatapku tanpa sepatah kata. Aku turut berduka, ya Riz. Ia tak menjawab, hanya tatapan sinis yang ia layangkan kepadaku. Aku pamit, ujarku ketika tak mendengar satu jawaban pun dari mulutnya. "Apa kau benar-benar Evi?" ucapnya tiba-tiba. Seketika langkah kakiku berhenti. Kualihkan pandangan menatapnya yang kini berjongkok di depan pusara Fanny. Aku hanya tersenyum dan mendekat ke arahnya. Dengan mimik yang kubuat sesedih mungkin, aku menangis. "Apa yang kau ucapkan, Rizka?" Ia bangkit dan menatapku sengit. "Apa kau Evi, kawanku?" gertaknya. "Aku Evi, Riz. Evi," tegasku. "Kalau kau Evi, kenapa kau menangis?" Ia berdiri lalu menatapku lekat. Manik matanya bergantian menatapku dan menatap Raka. Sebisa mungkin aku bersikap tenang. Aku belum memusnahkan mereka semua, jadi aku harus bersabar. "Maksud kamu?" Aku kembali menangis. "Fanny juga kawanku, bukan? Kenapa aku gak boleh menangis?" Raka menyadarkan kepalaku di bahunya. Suamiku ini paling bisa diajak berakting bersama. Evi yang ku kenal bukanlah Evi yang cengeng. Ku usap air mata buayaku perlahan. Setiap orang bisa berubah, Rizka. Apalagi ketika ia berada dalam satu titik yang mendesak. Aku kembali menyandarkan kepalaku di bahu Raka. Lalu dengan satu isyarat, aku meminta Raka membawaku pergi. Kulihat Rizka masih memandang ke arahku, tapi aku tak peduli. Biarkan saja. Saat berjalan keluar pemakaman, aku dan Raka berpapasan dengan seorang pria berkoko dan bersarung hijau. Ia memandang kami tanpa rasa takut sedikit pun. "Astagfirullahaladzim," gumamnya, namun matanya tak henti menatapku. Ia terus berjalan sampai di depan makam Fanny dan menyalami Rizka. Aku tak pernah tahu pria itu, dan aku juga tak mau tahu. Yang penting dia tak mengusikku. Esoknya saat hendak masuk ke ruangan kerja timku, aku melihat seorang pria dengan mata sipit sedang menyapu. Sejenak ia menatap mejaku, lalu menatap ke arah langit-langit. Sepertinya ia tengah berusaha membersihkan sarang laba-laba di sana. Keisenganku muncul dan membuatku ingin mengerjainya. Saat ia naik ke kursi dengan memutar jari telunjuk, aku memutar kursi itu tanpa menyentuh.
Kenapa muter nih kursi? Ucapnya panik. Aku tersenyum sambil terus memutar jariku. Makin lama makin cepat. Lah, kemuter mulu. Kenapa nih ya? Semakin lama aku memutar semakin cepat jariku, hingga pria berbaju biru itu terpental jatuh ke lantai. Ia mengadu dan memegangi pinggangnya. Sambil meringis menahan sakit, ia mencoba berdiri. Lah, puyeng kan? Puyeng dah. Ia berjalan ke kiri dan ke kanan, sampai tak sengaja ia menabrak Ica, teman seruangan yang baru saja masuk. Kamu ngapain, Bang? Aduh, puyeng ini, jawabnya dengan badan masih bergoyang. Emang ngapain? Itu kursinya tiba-tiba muter. Ica memandang kursiku yang diam tak bergerak. Mana ada, itu kursinya diam. Bambang melihat kursi yang tadi membuatnya terpental dan terperanjat. Lah iya, kursinya diam. Kenapa aneh muter? Kagak tahu, Bang. Dah sono bikinin kopi. Iya dah. Bambang berjalan keluar dengan masih memegangi kepalanya. Saat di depan pintu, kami berpapasan. Aku menahan senyumku, tapi si Bambang justru melotot ke arahku. Kenapa, Bang? Neng, sakit? Kagak. Aneh baik-baik aja, jawabku menirukan lokatnya. Tapi kok Neng pucat? Sama itu, apa sih yang hitam-hitam di pipi Neng? Hitam? Bergegas ku ambil cermin kecil di dalam tasku. Benar saja, ternyata ada guratan-guratan hitam di pipiku. Bibirku yang merah perlahan juga menghitam. Ini, aku lupa tadi kecoret pensil alis. Aku bergegas ke toilet untuk membenarkan make upku. Entah kenapa guratan itu muncul berkali-kali ku hapus dengan tisu, tapi gagal. Itu tandanya kamu harus cari tumbal berikutnya. Raka tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Kemarin baru saja aku mengambil nyawa Dini. Itu kan kemarin, sayang. Ia berjalan mendekat dan meraih bahuku. Matanya yang merah menatapku penuh gairah. Ayo, cari tumbal lainnya. Kau harus menghilangkan guratan itu, agar tak ada yang tahu kalau kau sudah mati, bisiknya. Aku bosan dengan tumbal wanita Kliwon. Lalu, tak ada alternatif lain? Lelaki misalnya? Raka mengerutkan dahinya dan berjalan ke arah pintu. Asalkan Kliwon, kayaknya boleh. Kok kayaknya? Ia tertawa melihatku kebingungan. Boleh-boleh saja, asalkan sama hari lahirnya denganmu, entah perempuan atau laki-laki. Tapi apa? Paling bagus sih perempuan. Kenapa? Perempuan Kliwon itu bau darahnya harum, jawabnya mendekat. Lalu ia memelukku dari belakang dan mencium leherku. Darahnya juga manis, bisiknya. Apalagi ia membalikkan badanku sehingga kami saling berhadapan. Perempuan Kliwon itu hot. Kupukul bahunya yang bidang itu. Ia tersenyum sangat manis. Dasar mesum. Aku beranjak dari toilet dan kembali ke ruangan. Pak Sony, manajer keuangan perusahaan tempatku bekerja, tiba-tiba masuk saat ruangan tengah sepi. Kawan satu timku tengah keluar untuk beristirahat. Evi, bisa ikut saya sebentar? Kemana, Pak? Ke ruangan saya. Ada yang mau saya bicarakan, ujarnya. Baik. Aku bangkit dan membereskan berkas-berkasku, lalu mengikuti langkah Pak Sony ke ruangannya. Pak Sony usianya masih 35 tahunan. Tubuhnya yang tinggi dan besar membuatnya nampak gagah dengan setelan jas warna abu-abu. Sedikit kumis tipis menghiasi bibirnya. Ada apa ya, Pak? Dia tak menjawab, hanya memandangku dari atas ke bawah. Maaf, kalau tak ada yang dibicarakan, saya pamit keluar. Jangan, cegahnya. Lalu Bapak mau bicara apa? Pria itu berjalan lalu berdiri di belakang tubuhku. Malam ini, kau ada acara tidak? Aku mengernyitkan dahi. Acara? Apa maksudnya ini? Maksud Bapak? Ya, kalau gak ada acara, saya mau ajak kamu makan di luar. Oh, tiba-tiba Raka melintas di depan ruangan sambil menganggukkan kepalanya. Melihat itu, aku mengiyakan ajakan Pak Sony makan malam. Aku tak tahu apa rencana Raka.
Aku hanya mengikutinya saja. Aku berdiri di depan cermin sambil melihat bayanganku di sana. Cantik, sangat cantik. Dress biru laut membalut tubuhku yang semampai. Cie yang mau dinner, kode Raka. Ini juga kan kamu yang mau. Kupoleskan lipstik merah jambu di bibirku. Dia tumbalmu selanjutnya. Apa? Duh, jangan pura-pura kaget. Tapi kok bisa dia? Ya bisalah, dia juga kan kliwon. Aku meraih tas di atas meja rias dan beranjak keluar kamar. Aku akan menunggumu di sana. Iya, whatever. Lalu aku melangkah keluar dari rumah. Sampai di restoran, aku langsung masuk dan mencari sosok Pak Sony. Ia melambaikan tangannya kepadaku. Selamat malam, Pak. Gak usah formal-formal, panggil aja Sony. Iya, Sony. Ayo silakan duduk. Aku duduk tepat di depannya. Tak lama pesanan yang mungkin sudah dipesan Sony datang. Pelayan itu meletakkan 2 piring steak daging ke hadapan kami. Tapi tunggu, apa itu? Hewan putih kecil menggeliat di antara daging yang masih mengepul. Yuh, menjijikan. Maaf, aku ke toilet sebentar. Pamitku. Padahal sebenarnya aku hanya ingin menghindari memakan daging busuk tersebut. Sony menganggukkan kepalanya sambil memotong daging, lalu memasukkan potongan lainnya ke dalam mulut. Seketika hewan-hewan itu berjatuhan dan membuatku tambah mual. Sial, kulangkahkan kaki menuju toilet restoran. Hampir sampai ketika mataku melihat sesuatu hal yang mustahil. Tak kusangka, restoran sebesar dan semewah ini melakukan hal menjijikan, bersekutu dengan makhluk gaib demi meraup keuntungan. Aku mendekat ke arah dapur dan berdiri tepat di depan seorang yang bisa dikatakan chef. Maaf Nona, Anda salah masuk. Aku menatapnya lekat lalu tersenyum. Ia nampak ketakutan. Aku lupa, kalau aku marah, wajahku akan berubah menakutkan. Siapa kamu? Gertaknya. Kuletakkan jariku di depan bibir. Ia menatapku lalu mengangguk ketakutan. Aku berjalan ke arah kuali yang ia gunakan untuk membuat saus barbeque untuk steaknya. Kupandangi makhluk busuk yang tengah berjongkok di atas kuali. Makhluk perempuan berwajah mengerikan karena setengah mukanya hancur. Dan mukanya yang hancur itulah keluar binatang menjijikan dan berjatuhan masuk ke dalam kuali. Makhluk itu melotot. Tapi setelah kutunjukkan wajahku, dia menunduk takzim. Kupandangi lelaki yang berdiri terpaku menatap kami. Mungkin ia terkejut melihat keakraban kami. Buatkan yang spesial untukku, tanpa pelatung. Pria itu mengangguk lagi. Dengan cekatan membuat steak dengan bumbu yang baru. Dan aku kembali ke meja. Sampai di sana Sony sudah melahap habis makanannya. Makanan penuh belatung itu sudah berpindah dalam perutnya. Lama sekali. Perut aku mules. Sepertinya kurang cocok dengan bumbu itu. Jawabku menunjuk kuah saus steak di atas meja. Oh, biar aku suruh pelayan menggantinya. Enggak perlu. Aku sudah meminta ganti ke pelayan tadi. Tak lama pesanan datang. Kali ini tanpa belatung. Aku menyantapnya dengan nikmat. Meskipun sebenarnya rasanya hambar. Di dalam mobil, ketika Sony mengantarku pulang, entah kenapa matanya selalu melirikku. Lelaki di mana-mana memang sama, brengsek. Setidaknya itu yang aku tahu dari lelaki yang ku kenal. Bima, Arya, sekarang Sony. Aku sibuk memandang keluar jendela, memikirkan waktu yang tepat untuk mengambil darahnya. Dalam keremangan malam, ia mulai bersikap kurang sopan. Tangan kanannya fokus pada setir, tapi tangan kirinya menggerayang ke pahaku. Aku meliriknya sengit, tapi dia tersenyum menggoda, memuakan. Apakah lelaki semua seperti itu? Tapi demi mendapatkan darahnya, okelah, kita main-main saja dulu. Tangannya kembali merayap. Kali ini berusaha masuk ke dalam rokok, namun dengan sikap kurai tangannya dan menggenggamnya. Kenapa buru-buru? Tanyaku. Kau cantik sekali, Evi. Tangan yang ku genggam, ia lepaskan dan mengelus pipiku. Apa kau menyukaiku? Tentu, aku sangat menyukaimu. Jawabnya antusias. Serius, apa buktinya? Aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Jawabnya lagi. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Apapun yang kau minta kan? Sebentar lagi aku akan meminta nyawamu, Sony. Mobil mulai masuk ke dalam daerah sepi. Daerah yang terdapat banyak sekali hotel melati.
Jalannya berliku dan sering menanjak. Sisi kanan dan kirinya masih berupa tanah lapang, kadang juga jurang. Apapun yang aku mintakan, tanya aku. Ya, apapun yang kamu minta. Ia tersenyum memandangku. Apa yang kau minta? Uang? Jabatan? Atau jalan-jalan ke luar negeri? Ku letakkan jari di daguku. Apa ya? Apa? Jangan malu-malu, katakan saja. Kalau aku mau nyawa. Nyawa? Ia mengernyitkan dahi. Nyawa siapa? Aku menunduk sejenak, lalu menampakkan wajah asliku. Wajah yang penuh guratan hitam karena jaringan darah yang telah mati. Sony terbelalak dan seketika membanting setir ke kanan. Ia berteriak begitu histeris sambil mengemudikan mobil tak tentu arah. Kenapa? Bukankah kau memberikan apapun yang aku minta? Pergi kau wanita iblis, pergi! Aku menyeringai dan berusaha meraih setir yang ia kemudikan. Sejenak terjadi saling tarik-menarik di antara kita. Lagi-lagi keberuntungan sedang berpihak kepadaku. Sebuah truk tengah melaju kencang dari depan sana. Terima kasih atas nyawamu, ucapku sambil melambaikan tangan. Wanita iblis, gila! Ups, truk tersebut menabrak mobil kami. Seketika darah memercik kemana-mana, mengenai kaca jendela, dashboard, dan juga aku. Bau darah Kliwon memang harum, benar-benar harum. Segera saja kuusapkan darah Sony yang berceceran ke seluruh tubuhku. Harumnya membuatku seolah melayang. Andai kalian tahu darah Kliwon ini seperti anggur yang memabukkan. Aku menikmatinya, menikmati darah yang mengalir dan membasahi seluruh tubuhku. Kaki, tangan, tubuh, sampai dengan wajahku penuh dengan darah. Darah Kliwon yang memabukkan. Sudut pandang Bima. Hiruk-pikuk kendaraan di luar kantor ini tak membuatku merasa ramai. Aku seolah-olah berada di dalam kesendirian, meskipun di luar sana nampak ramai. Entahlah, hati ini sepi tanpa Evi. Evi, gadis yang kukenal sejak masa kuliah. Sifatnya yang manja dan baik pada semua orang membuatku jatuh hati. Penampilannya sederhana, tak pernah sekalipun ia memakai pakaian mencolok atau terlalu seksi. Tutur katanya selalu lembut dan mendayu. Aku seolah mendengar dongeng ketika ia mulai bercerita. Bibirnya yang mungil dan merah selalu tersenyum. Tak pernah sekalipun bibir itu mengeluh. Di balik kemanjaannya, ada sosok wanita kuat di sana. Namun karena termakan omongan Rizka, aku justru tega menumbalkannya pada makhluk penghuni gua keramat. Entah setan apa yang mempengaruhi saat itu. Aku mengikuti semua yang Rizka perintahkan. Kini, aku hanya bisa menyesal. Karena ternyata, tanpa Evi, aku benar-benar merasa sepi. Sebulan kemudian, Evi yang jelas-jelas kutinggalkan dalam gua, tiba-tiba datang ke kantor. Dengan wajah dan penampilan yang lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan dengan tersenyum saja dia bisa membuatku terpesona. Sungguh perubahan yang luar biasa. Namun anehnya, sejak kedatangan Evi, aku merasa hawa kantor menjadi berbeda, lebih panas dan pengap, tak seperti biasanya. Juga terkadang tercium aroma bangkai dari ruangan sebelah, ruang tim Evi. Berulang kali office boy mencari tapi tak pernah sekalipun bangkai itu ditemukan. Keanehan kedua, tiba-tiba saja perjatuhan korban. Pertama Arya kecelakaan, kedua Dini tewas dengan mengenaskan. Ketika Fanny, ia juga tewas dengan mengenaskan. Bahkan cenderung tak wajar. Bagaimana bisa kabel melilit seluruh tubuh Fanny? Kalaupun kabel itu putus, kabel itu pasti hanya jatuh ke tanah, bukan melilit tubuh seseorang. Aku mendengus, merapikan berkas di atas meja. Memikirkan keanehan-keanehan itu membuatku pusing. Apalagi kata-kata Arya yang menunjuk Evi sebagai gadis iblis selalu terngiang di kepalaku. Bim, tepukan lembut membuatku terperanjat. Aku menoleh ke arah orang yang menepuk pundakku. Kenapa, Riz? Gadis itu menyeret kursi dan duduk di depanku. Aku, ujarnya sambil celingukan. Kenapa?
To the point aja. Aku curiga Evi bersekutu dengan setan. Apa? Aku mengenyitkan dahi. Iya, Evi pasti bersekutu dengan setan untuk balas dendam pada kita. Aku menyandarkan tubuhku di atas kursi sambil memandangnya lekat. Atas dasar apa kamu berkata seperti itu? Emang kamu gak ngerasa aneh? Ia mendengus. Sejak kedatangan Evi, ada saja yang jadi korban. Rizka menarik kursinya lebih dekat ke arahku. Pertama Arya, lalu Dini, setelah itu Fani. Dan hari ini, aku mendekatkan telingaku ke arah Rizka ketika gadis itu memberi isyarat untuk mendekat. Semalam, Pak Sony tewas setelah makan malam dengan Evi. Mataku terbelalak. Evi lagi. Apa benar semua yang terjadi karena Evi? Atau ini hanya kebetulan belaka? Kami bergegas kembali ke meja masing-masing ketika Pak Hendra melihat melintas di depan ruangan kami. Matanya sembab. Mungkin ia baru saja melayat kawannya yang tewas semalam. Dan ketika Pak Hendra terlihat menjauh, Rizka kembali mendekatiku. Kita harus menemui Ki Sukmo, Bim. Siapa itu Ki Sukmo? Dialah yang menunjukkan cara agar kita sukses dengan menumbalkan wanita Kliwon di gua keramat itu. Jelasnya, aku menggeleng. Kemarin aku sudah melakukan kesalahan. Mana mungkin sekarang aku melakukan kesalahan yang sama. Aku gak mau, Riz. Please, Bim. Aku gak mau mati sia-sia, ujarnya sambil menggenggam tanganku. Sorot matanya benar-benar menunjukkan pengharapan. Sejenak aku terdiam sembari mengamati Evi yang melintas di depan ruanganku. Gadis mampai itu sibuk dengan berkas di tangannya. Rambut panjangnya terurai dan jatuh menutupi wajah. Sejenak tangan lentiknya berayun menyelipkan rambut di sela telinga. Ia melirikku dengan senyum simpul yang manis, lalu kembali larut dalam berkasnya. Andai aku tak termangan omongan Rizka, tentu saja ini aku masih bisa menyentuh Evi, bermanja-manja dan bercanda bersama. Sial, penyesalanku seolah tak berkunjung. Sampai kapankah perasaan ini menyiksaku? Hari mulai gelap ketika langkah kakiku dan Rizka masuk ke pekarangan sebuah rumah yang terletak jauh di dalam perkebunan tak terawat. Rumah berdinding kayu itu nampak kusam. Pepohonan yang rimbun dan semak tak beraturan menghiasi halaman. Temaram lampu teplok yang tergantung di teras membuat suasana semakin terbiasa. Ki, apakah benar Evi bersekutu dengan setan penunggu gua? Tanya Rizka to the point setelah kami masuk ke dalam rumah Ki Sukmo. Pria tua berpakaian serba hitam itu mengangkat kedua tangannya, lalu mulutnya mulai merapalkan mantra. Tiba-tiba kedua tangannya bergetar, dan seketika angin berhembus menerjang meja yang penuh ubur rampih. Meja Ki Sukmo berantakan, kembang dan dupa berserakan. Aku dan Rizka bangkit dari duduk bersila di depan Ki Sukmo. Giliran tubuh Ki Sukmo yang bergetar. Ia seolah menahan sesuatu yang aku sama sekali tak nampak. Gadis itu bukan bersekutu dengan setan penunggu gua. Ia hanya dimanfaatkan sang setan untuk mencari tumpal sebanyak-banyaknya. Jadi, siapa yang membunuh teman-teman kami? Evi atau si setan? Tanya Rizka penasaran. Tentu saja si setan, tapi melalui Evi, jawab Ki Sukmo. Berarti bukan Evi pembunuh sebenarnya? Tanyaku. Ki Sukmo menggelengkan kepalanya sambil menghisap rokok linting kesukaannya. Aku terdiam. Evi hanya dimanfaatkan oleh penunggu gua. Kasihan dia. Gara-gara keserakan kami, dia harus bersekutu dengan setan. Kami minta jimat, Ki, agar iblis yang memanfaatkan Evi tak mengganggu kami, Rizka berkata dengan serius. Ki Sukmo manggut-manggut lalu mengeluarkan 2 kalung berwarna hitam. Pakai ini. Jangan sampai kalian lepas, dimanapun kalian berada, terangnya. Rizka menerima jimat itu lalu memakainya. Satu lagi, ia serahkan kepadaku. Sejenak kupandangi jimat itu, hanya sebuah kain berwarna hitam dengan aroma kemenyan. Apa benar ini bisa menyelamatkan kami? Namun, bukankah Evi hanya dimanfaatkan? Itu artinya, apa Evi bisa diselamatkan? Ujarku serius. Rizka dan Ki Sukmo memandangku yang masih tertunduk mengamati jimat tadi. Kamu gila, Bim? Enggak, aku bukannya gila, Riz. Kuletakkan kembali jimat itu ke atas meja Ki Sukmo. Lelaki tua itu melotot. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Itu enggak mungkin, Bim, ujar Rizka.
Itu sangat mungkin, ujar Ki Sukmo sambil menghisap rokoknya. Benarkah Ki? Bagaimana caranya? Tanya aku penasaran. Ki Sukmo memandangku serius. Sejenak ia komat kamit lagi sambil menaikkan kedua tangannya. Tak lama Ki Sukmo tersenyum. Ia menyerahkan padaku sebuah botol kecil dengan penutup kayu di atasnya, mirip sebuah botol penangkap jin yang ada di channel-channel YouTube. Pancing Evi agar ia mengikutimu. Saat di tempat sepi, buka penutup botol ini, terangnya. Aku mengernyitkan dahi. Apa iya hanya dengan cara seperti itu? Aku kurang yakin. Ki Sukmo lalu menyerahkan secari kertas berisi seperti mantra, dan setelah membuka botol, aku diharuskan merapalkan mantra itu 3 kali. Setelah membaca mantra ini, tutup kembali botolnya. Apakah setan itu akan musnah? Setan itu akan terperangkap dalam botol. Serahkan botol itu kepadaku. Aku yang akan memusnahkannya, terang Ki Sukmo mantap. Lalu, tanya Rizka. Lalu Evi akan selamat dari cengkraman setan itu. Begitu juga dengan kalian. Kami berdua sejenak saling pandang. Meskipun berkali-kali hatiku merasa tak yakin, namun kata-kata Rizka mampu meyakinkan aku. Setelah itu, kami pulang membawa jimat dan botol pemberian Ki Sukmo. Meskipun kurang yakin, tapi patut dicoba. Setidaknya aku sudah berusaha untuk menyelamatkan Evi, dan aku berharap hidup kami normal seperti sebelumnya. Aku menatap Evi yang masih sibuk dengan berkas-berkasnya. Tak menyangka jika aku bisa sekantor dengannya. Sejak sekolah dasar sampai kuliah, kami selalu bersama. Meskipun sebenarnya aku bisa saja masuk ke sekolah dan fakultas yang lebih baik darinya. Namun mau bagaimana lagi? Mau tak mau aku harus menuruti kemauan ibunya, Bu Eni, ibunda Evi. Dialah yang selama ini membiayai sekolahku. Makan, pakaian, dan tempat tinggal, semua dia yang atur. Jangan tanya kemana orang tuaku, mereka sudah lama wafat. Ibundanya baik, bahkan sangat baik pun dengan Evi yang memiliki karakter dan sifat yang sama dengan beliau. Namun tahukah kalian, kalau aku tak suka? Aku tak suka ketika orang-orang memuji-muji kebaikan Evi dan ibunya ketimbang memuji prestasi yang kuraih. Aku benci ketika orang mengatakan apa yang aku raih adalah berkat campur tangan Evi dan ibunya. Padahal jelas-jelas prestasi itu aku raih sendiri. Aku yang berjuang siang malam untuk belajar dengan giat. Aku yang berusaha payah mengikuti lomba kesana kemari, tapi mereka yang dapat pujian. Sial. Kebencianku semakin menjadi ketika Bima lebih memilih Evi daripada aku. Padahal jelas-jelas aku yang berpenampilan lebih menarik daripada Evi. Heran, kenapa semua seolah tak memandangku. Mereka hanya melihat Evi, dan Evi. Tak ada satupun yang menganggap aku ada. Malam yang gelap, aku memberanikan diri berjalan ke rumah Ki Sukmo. Dengar-dengar dia orang yang sakti mandraguna. Ia bisa membuat mata orang-orang hanya tertuju kepadamu. Ia bisa membuat orang kaya mendadak. Ia bisa mewujudkan semua keinginan yang selama ini belum pernah kau capai. Meski gelap, aku terus berjalan. Sesekali menyibak rumput yang menjulang karena lama tak dirapikan. Terkadang kakiku harus memijak duri hingga berdarah karena terlalu banyaknya semak belukar di sepanjang jalan. Aku tahu apa maumu, anak muda, ujar pria tua berbaju serba hitam itu. Benarkah Ki? Ujarku terkejut. Kau mau merebut seorang pria, bukan? Kau juga mau mencapai kesuksesan, benar? Tanyanya. Benar Ki, aku mengangguk. Ki Sukmo tertawa sambil mengisap rokok lintingannya. Apakah Ki Sukmo bisa membantu saya? Tentu saja, asalkan ada maharnya. Tapi saya nggak punya uang banyak Ki. Lalu kau mau bayar bagi apa maharnya? Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Karena tim yang kupimpin tak mampu mendapatkan tender, aku jadi tak mendapatkan bonus. Uang gaji selama sebulan hanya cukup untuk membayar kontrakan dan makan. Karena sejak bekerja, aku memutuskan pergi dari rumah yang selama ini aku tempati. Aku ingin lepas dari pengawasan Bu Eni. Tak usah bingung. Aku tahu dengan apa kamu bisa membayar maharnya. Dengan apa Ki? Tanya aku penasaran. Ki Sukmo bangkit dari duduknya dan berjalan ke belakang tubuhku
Tanpa izin dia menepuk kedua bahuku, dan seketika tubuhku seolah ada yang mengendalikan. Meskipun aku berusaha untuk bergerak, tetap saja tubuh ini bergeming. Ki Sukmo menuntunku untuk bangkit dan membawaku ke dalam sebuah bilik bambu. Hanya ada dipan dari bambu dan sehelai kain di atasnya. Di sebelah dipan, ada meja dengan ubur rampi dan juga kemenyan yang menyala. Ki Sukmo terus menuntunku masuk lalu menundukkan aku di atas dipan. Mau apa, Ki? Tanyaku terbata. Sungguh menakutkan. Apalagi tubuhku sama sekali tak bisa kugerakkan. Lelaki tua itu membaringkan tubuhku di dipan bambunya, dan dengan menyeringai ia mulai melakukan aksinya. Jangan, Ki. Ki, aku mohon jangan, pintaku. Namun seolah tak mendengar, ia terus melucuti pakaianku. Aku hanya bisa menangis ketika tubuh lelaki tua itu mulai menindihku. Benar-benar dukun sialan. Dia menggunakan mantra karena aku tak mampu bergerak. Bahkan ketika ia mulai melakukan aksi bejatnya, aku hanya bisa diam dan menangis. Tubuhku sudah dikuasai oleh sesuatu yang tak nampak, sehingga aku tak bisa melakukan perlawanan. Selesai melakukan aksi bejatnya, ia tersenyum puas. Heran, lelaki setua itu masih memiliki kekuatan seperti lelaki muda. Ia memakai kembali pakaiannya dan juga memakaikanku pakaianku. Kau sudah membayar maharnya. Sekarang aku akan berikan apa yang kamu mau. Tiba-tiba, seolah ada aliran listrik yang menyengat tubuh, sehingga aku bisa bergerak. Dukun sialan, kurang ajar, brengsek, teriakku sambil memukulinya. Hentikan, atau kau tak akan mendapatkan keinginanmu. Mau tak mau, aku berhenti menyerang lelaki tua itu. Kalau saja bukan karena ingin mendapatkan Bima, tak mungkin aku mau datang ke sini. Pria itu duduk bersila di belakang meja yang penuh bunga 7 rupa. Tangannya ia angkat ke atas sembari membaca mantra. Tak lama angin berhembus keras, membuat pintu rumah Ki Sukmo terbuka lebar. Di ujung sana ada gua keramat. Kesanalah dan bawa juga wanita berhari kelahiran Kliwon sebagai tumbalnya. Wanita Kliwon? Gumamku. Harus cari kemana coba wanita dengan hari kelahiran Kliwon? Tapi Evi, ya, Evi berhari kelahiran Kliwon. Ibunya pernah membuat bubur merah untuk memperingati hari lahirnya Evi, dan itu Kliwon. Aku tersenyum penuh kemenangan. Dengan menumbalkan Evi, aku akan mendapatkan kesuksesan yang selama ini aku raih. Sekaligus aku akan melenyapkan Evi, yang berarti Bima tak akan bersatu dengan gadis itu. Dia akan menjadi milikku, hanya milikku. Aku akan mendapatkan kesuksesan dan juga Bima. Senangnya aku. Baik, Ki, aku akan segera ke sana. Untuk meluluskan rencanaku, tentu saja aku butuh dukungan Fanny dan Arya. Mereka juga membenci Evi, karena memang Evi itu cerdik, selalu bisa memanfaatkan keadaan yang ada. Aku akan bantu kamu, tegas Arya. Sama, aku juga akan bantu kamu, biar tahu rasa tuh si Evi, ujar Fanny. Terima kasih. Aku tersenyum membayangkan ketika Evi mati. Ketika itu pula aku akan menggantikan posisinya di kantor, juga di hati Bima. Tinggal Bima yang belum tahu rencanaku. Tapi demi mendapatkannya, aku sebisa mungkin menghasutnya. Evi lagi. Emang kamu gak sebel apa? Tender jatuh ke dia terus. Hasutku. Enggak lah, ngapain sebel? Jawabnya dingin. Aku menarik kursi mendekat ke mejanya. Ia masih juga sibuk dengan komputernya. Kamu tuh cowok, Bim. Ketika kamu sudah menikah, seharusnya kamu yang cari nafkah. Bima mulai menghentikan aktivitas mengetiknya dan menatapku. Maksud kamu apa dengan ngomong seperti itu? Ini zaman modern, Riz. Siapa saja boleh cari nafkah. Mau kamu... kamu nih. Mau kamu disebut lelaki gak punya harga diri, hidup menumpang dari penghasilan istri? Mau? Ia mengibaskan tangannya ke depan wajahku sambil tertawa. Lalu ia kembali sibuk di depan komputer. Sulit rupanya untuk menghasut Bima. Lelaki itu terlalu mencintai Evi sepertinya. Awalnya sih oke-oke aja, tapi lihat nanti, setelah kamu menikah beberapa bulan dengan Evi, kamu bakalan dihina kesana kemari, karena gaji kamu lebih kecil dari gaji Evi. Cukup, Riz. Ia menggebrak meja. Mau kamu apa sih? Aku sempat terperanjat tadi, tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk tenang.
Aku cuma nyaranin. Gimana kalau kamu ikut aku untuk muja? Maksud kamu? Muja apaan sih? Ia menggernyitkan dahi. Muja, semacam pesugihan. Dengan begitu kita bisa cepat sukses, cepat kaya, kataku berapi-api. Rizka, hari kini percaya begituan. Ia menggelengkan kepala sambil tertawa. Ngaco. Ia mengacuhkan dan kembali sibuk dengan komputernya. Bukan Rizka namanya jika tak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Aku terus membujuk Bima, hingga akhirnya ia mengangguk setuju. Kembali ke masa sekarang. Bima membawa botol dan juga jimat pemberian Ki Sukmo. Selama perjalanan pulang, aku merasa seolah diperhatikan dari jauh. Berkali-kali aku merasa ada yang mengikuti, tapi setiap aku membalikkan badan, tak ada orang sama sekali. Bima, ia justru terlihat santai saja saat keluar dari rumah Ki Sukmo. Sekelebat bayangan melintas di belakang tubuhku. Anehnya, Bima seolah tak melihatnya. Ia berjalan terus lurus ke depan. Sedangkan aku berkali-kali melihat ada bayangan yang melintas dan mengikutiku. Kamu kenapa sih, Riz? Kok gelisah gitu? Ujar Bima ketika melihatku menengok ke sana kemari. Ada bayangan. Ada yang ngikutin kita, Bim. Mana? Bima menengok ke belakang tubuhku. Gak ada siapa-siapa, Riz. Tapi Bima menarik tanganku dan menyuruhku mengikutinya. Aku tak menyangka ia meraih tanganku. Rasanya hangat sekali. Tak terasa kami sudah sampai di jalan utama. Segera kami masuk ke dalam mobil yang memang kami parkirkan di sana. Saat mobil melaju, sekelebat bayangan perempuan dengan blazer dan rok hitam berdiri di tepi jalan tengah menatapku. Ia menyeringai menakutkan. Evi, gumamku. Apa? Tanya Bima. Aku diam tak menjawabnya. Mata ini tertuju pada bayangan wanita tadi. Aku yakin betul itu Evi. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia mengikuti kami? Jangan-jangan ia tahu rencana kami berdua. Gawat. Sudut pandang Rizka. Selama perjalanan pulang, aku lebih memilih diam. Selain agar Bima fokus menyetir, aku lebih memikirkan sosok yang tadi kulihat. Aku yakin betul itu adalah Evi. Tapi, dari mana ia tahu aku ke hutan larangan tempat Ki Sukmo tinggal? Tak lama mobil berhenti di depan rumahku. Segera saja aku turun dari mobil dan berjalan ke teras. Sedangkan Bima masih duduk di balik kemudinya. Bim, tegurku. Matanya menatapku, namun pikirannya entah kemana. Mata itu kosong. Aku menghampiri Bima yang masih duduk di sana. Perlahan kubuka pintu mobil dan menyentuh lengannya. Diam, matanya masih fokus ke depan. Apa-apaan ini? Kenapa ia menjadi aneh? Bim, kamu gak apa-apa? Tanyaku lagi. Perlahan ia menoleh ke arahku. Sial, itu bukan Bima. Tapi Evi? Sosok yang menyerupai Evi turun dari mobil dan memandangku dengan penuh kebencian. Aku merengsek ke belakang. Tangan Evi terjulur ke arahku. Tangan itu sangat pucat dengan kuratan hitam hampir di seluruh permukaan. Begitupun dengan kuku-kukunya yang tajam dan sangat hitam. Matanya, mata coklat yang dulu terlihat indah kini seluruhnya menghitam. Evi semakin mendekat ke arahku, membuat aku semakin dilanda ketakutan. Mata hitam, tangan berkulit pucat penuh kuratan, kuku-kuku yang tajam, serta seringai yang amat menakutkan. Semua itu membuatku terpaku tak mampu bergerak. Evi? Aku semakin memundurkan langkahku ketika ia semakin mendekat. Namun sialnya, aku justru tersudut karena adanya dinding tepat di belakang tubuhku. Tangan Evi semakin terjulur. Mata penuh kebencian itu semakin melotot. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Hawa dingin tiba-tiba merasuk ke seluruh tubuh ketika jari jemarinya mengenai kulit leherku. Mataku terpejam ketakutan, berharap ini semua mimpi. Rizka? Rizka? Suara itu, suara Bima. Ya, itu suara Bima. Genggaman erat kurasakan di bahuku, lalu berguncang. Rizka? Kubuka mataku perlahan. Benar itu Bima. Dia kini berdiri di depanku, persis tempat Evi tadi. Tapi apakah benar ini Bima? Jangan-jangan. Rizka? Suara Bima memanggilku lagi. Tapi di depanku sama sekali tak terlihat menggerakkan bibirnya. Rizka? Aku di sini.
Ujar suara Bima lagi. Aku menoleh ke arah depan pintu rumah, dan Bima berdiri di sana. Lalu siapa Bima yang ada di depanku? Semua ini membuatku pusing. Kepalaku rasanya sangat berat. Lalu gelap. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.